ditampilkan presentasinya. Nah, di sini apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar? Berarti peserta didik diminta untuk menyimpulkan gambar yang dia cermati di atas. Kemudian penanganan di dalam bentuk PG tadi ya, dalam bentuk pilihan ganda. Nah, Ananda kita bisa melihat jawaban pertanyaan-pertanyaan yang jawaban yang ditampilkan, yaitu berupa pilihan ganda dari A, B, C, dan D. Nah, kemudian di sampingnya ada perskorannya. Jika benar, karena ini pilihan ganda, diberi pilihan ganda tadi ya. Jika benar diberi poin 20, jika salah diberi poin 0. Kemudian mari coba kita lihat Bapak Ibu soal yang kedua. Soal yang kedua, bagaimana bentuknya? Masih juga stimulusnya berupa gambar. Potongan gambar di sini ya. Siswa dapat melihat informasi dari gambar 1 sampai 9. Kemudian ada pesan di sini, sayangi bumi, bersihkan dari sampah. Nah, dari wacana di atas apa yang ingin kita tampilkan pertanyaannya itu pertanyaan atau pernyataan benar atau salah. Nah, bagaimana Bapak Ibu di sini dilihat pernyataannya, kita berikan 2 pernyataan, anak dan kita bisa memilih jawaban benar atau salah dari pernyataan yang ditampilkan. Oke Bapak Ibu, kita lihat soal nomor 3. Nah, di sini masih stimulusnya berupa gambar, ya. Coba kita lihat bagaimana kontennya dan kompetensi yang diberikan kepada peserta didik kita. Teks informasi, ya, untuk kepentingan sosial budaya C3 pilihan ganda komplek, berarti diberikan stimulus berupa gambar dunia darurat plastik. Nah, dari poster informasi yang ada di sini, perhatikan poster di atas. Bila upaya, Ananda dipilih memilih upaya benar mengatasi darurat plastik dengan memberikan tanda checklist dari pernyataan yang diberikan. Ini Bapak Ibu, penskorannya ada di samping. Kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya kita berikan ini informasi yang kita ambil dari media cetak ya, media cetak. Kemudian tentang informasinya di sana pencemaran plastik ancaman kehidupan laut, masih tentang pencemaran lingkungan Bapak Ibu. Nah, Ananda disuruh memperhatikan gambar, kita memperhatikan gambar, lalu menjawab persoalan, yaitu dalam bentuk, coba kita lihat samping kirinya. Masih berupa teks informasi berkaitan dengan sosial budaya. Ananda itu sudah bisa diminta untuk bisa menganalisa dari informasi yang dia dapatkan atau informasi yang dia amati. Kemudian soalnya diberikan dalam bentuk pilihan ganda, ya. Coba kita lihat bagaimana pertanyaannya, pertanyaan ABCD-nya yang ditampilkan. Nah, di sini apa yang akan terjadi apabila jumlah sampah terus-menerus bertambah? Nah, Ananda peserta didik kita diminta untuk menganalisa gambar supaya dapat menjawab pertanyaan yang ada di bawah berupa pilihan ganda. Kemudian di samping kanannya adalah penskorannya. Demikian untuk soal literasi. Boleh lanjut ke numerasi langsung Pak? Boleh, lanjut. Ya, kita lihat soal numerasi ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk soal numerasi Bapak Ibu, diskusi kami menemukan Pak Riki begini, tidak semua TP itu bisa diturunkan ternyata untuk numerasinya gitu, walaupun dari satu tujuan dari satu CP itu bisa dari satu TP itu bisa diturunkan nanti untuk teks informasi, ada juga untuk numerasinya begitu. Jadi itu yang kami temukan Bapak Ibu. Nah, untuk soal pertama, nah ini dulu kita lihat dulu CP-nya. Jangan lupa Bapak Ibu, kita ambil dari CP-nya dulu. Demikian peserta didik melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dengan menggunakan, di sini ada keterampilan prosesnya, dengan menggunakan berbagai alat bantu dalam melakukan pengukuran
dan pengamatan serta memperhatikan detail yang relevan dari objek yang diamati. Nah, kalau CP kita bisa langsung turunkan ya Bapak Ibu ya. Kita bisa ambil langsung ya. Kita bisa ambil langsung. Kemudian TP-nya kita turunkan. Yang pertama, peserta didik dapat mengenal besaran, nilai dan satuan dalam pengukuran melalui pengamatan, keterampilan prosesnya ya. Kemudian 2, peserta didik memilih alat ukur yang tepat digunakan dalam percobaan, melakukan pengukuran dan membaca skala dengan benar melalui percobaan. Jadi apa yang bisa kami turunkan dalam bentuk soalnya Bapak Ibu? Yang pertama domainnya adalah domain geometri dan pengukuran, karena ini adalah sesuai dengan TP-nya tadi adalah pelaku mesinnya. Ini lupa saya mencantumkannya ya. Oke, ini konteksnya masih personal. Kita lihat dulu soalnya Bapak Ibu. Dari satu soal ini, dari satu stimulus di bawah ini bisa diturunkan menjadi beberapa 5 soal. Soalnya di bawah. Bisa biar bisa tampil semua di sini. Oke Bapak Ibu, kita perhatikan soalnya. Dari satu stimulus soal ini nanti bisa dijabarkan menjadi 5 soal. Apakah ini masih butuh koreksi, nanti mohon masukan dari rekan-rekan. Nah, bank sampah merupakan tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang atau digunakan ulang sebagai untuk memiliki nilai ekonomis. Di sini ada stimulusnya tentang bank sampah, bagaimana sampah itu bisa didaur ulang dan digunakan secara ekonomis. Kemudian ada stimulus gambar di bawahnya ini. Coba stimulus gambarnya. Nah, anak-anak akan mengumpulkan sampahnya kepada penyetor sampah supaya mereka dapat menabung dalam bentuk sampah ya. Kemudian mereka akan mendapatkan nilai ekonomisnya. Kemudian salah satu jenis sampah yang banyak dikumpulkan adalah botol plastik. Nah, kita lihat bagaimana botol plastik ini bisa digunakan menjadi nilai ekonomis di bawahnya. Menjadi nilai ekonomis sehingga bisa dimanfaatkan untuk tempat sampah. Ya, bisa digunakan di satuan pendidikannya atau di masyarakat sekitarnya. Kemudian ditampilkan juga stimulus tabel di sini ya, tempat sampah dari ukuran yang kecil sampai ukuran yang sangat besar. Kemudian diberi dimensi atau besaran panjang, lebar, dan informasi panjang, lebar, dan tingginya. Nah, dari soal ini apa yang bisa dijabarkan? Yang pertama, soal pertama. Nah, yang pertama ini perhatikanlah tabel. Berarti dari stimulus tadi Ananda atau peserta didik akan memperhatikan tabel ukuran tempat sampah. Nilai besaran panjang tempat sampah yang berukuran sedang adalah, nah dari informasi tabel itu maka peserta didik diminta untuk mengamati nilai besaran panjang. Nilai besaran panjang berarti di sini siswa dapat menentukan nilai besaran panjang dari tabel yang diamati. Itu kompetensinya Bapak Ibu ya. Nah, diberikan soal pilihan ganda. Kemudian kami coba untuk menjabarkan soal yang kedua, masih dalam geometri dan pengukuran, subdomainnya masih di pengukuran, konteksnya adalah untuk kebutuhan personal. Kemudian di sini diperuntukkan sekelompok siswa, jadi untuk kebutuhan personal begitu maksud kami Bapak Ibu ya. Sekelompok siswa 72 akan memanfaatkan sampah botol plastik untuk membuat pagar taman di depan kelasnya. Jika mereka akan membuat taman kelas dengan luas 1 meter persegi, berarti di sini masih besaran ya, besaran luasnya. Maka taman yang dibuat setara dengan tempat sampah berukuran, berarti masih dari informasi tabel yang disajikan. Dari informasi tabel yang disajikan, coba tabel yang disajikan stimulusnya ya. Informasi tabel yang disajikan ini peserta didik dapat melihat ukuran taman yang akan mereka buat itu setara dengan tempat sampah ukuran apa gitu. Dari tabel informasi tabelnya. Lanjut kita lihat soal yang ketiga. Nah, di sini masih tentang geometri pengukuran, subdomainnya pengukuran ya.
dari tabel di atas pasangkanlah nilai besaran luas yang diukur dengan ukuran yang sesuai. Jadi ini memasangkan atau menjodohkan, ya. Mereka berarti memiliki kemampuan untuk mempergunakan tabel yang di bawah, informasi tabel yang di bawah untuk besaran luasnya, sehingga mereka nanti dapat menjawab soal yang diberikan berupa memasangkan atau menjodohkan, Bapak Ibu. Oke, kita lihat soal yang keempat, masih tentang data geometri dan pengukuran. Subdomainnya adalah bangun dan geometri. Yang pertama itu menghitung luas bangun datar. Ya, Ananda atau peserta didik diberikan pernyataan benar salah. Agar tempat sampah yang dibuat dapat menampung sampah-sampah basah, maka tempat sampah yang dilapisi plastik, semua sisi tempat sampah akan dilapisi plastik. Masih mereka memanfaatkan informasi dari tabel untuk dapat menghitung satu tempat sampah ukuran kecil membutuhkan plastik pelapis seluas, berarti besaran luas yang akan dihitung oleh peserta didik, sehingga mereka dapat memanfaatkan informasi tabel yang di bawah dari soalnya. Kemudian kami sajikan soal yang kelima, Bapak Ibu, geometri dan pengukuran. Bangun subdomainnya itu bangun dan geometri. Di sini Ananda atau peserta didik diminta untuk menghitung volume bangun ruang dan informasi tabel yang ada di bawah. Ya, disajikan soal, suatu bank sampah tingkat desa dalam seminggu mampu mengumpulkan banyak sampah anorganik sehingga 8 tempat sampah. Berarti peserta didik diminta untuk menghitung volume bangun ruang dari informasi tabel yang diberikan Bapak Ibu, sehingga disajikan soal dalam bentuk pilihan ganda. Peserta didik diharapkan mampu untuk menghitung besaran volume bangun ruang dengan memanfaatkan numerasi, yaitu tentang bangun dan geometri yang dia dapatkan di matematika. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, ya. Banyak kekurangan yang bisa kita sama-sama bisa diskusikan di sini, Bapak Ibu. Kami sangat membutuhkan masukan dan juga koreksi dari Pak Niki. Masukan atau syarat atau ada hal berbeda ya dengan apa yang kami buat. Ada Bapak Ibu? Silakan. Pak. Ya. Silakan. Banyak boleh Bu, jangan pakai sedikit. Ini sekedar bertanya. Ya. Di soal Ibu tadi literasi, di situ kan banyak angka-angkanya. Ya. Jadi yang saya tanyakan, apakah itu bukan numerasi? Jadi ya sebenarnya yang literasi, membedakan literasi numerasi itu di mana? Apakah di soalnya atau di teks informasinya atau di soalnya? Sementara Ibu ini tadi kan di soalnya banyak angka-angka. Jadi saya kok terkesannya numerasi gitu. Jadi bagaimana Bu ya? Terima kasih. Ibu. Ya, ada dua sebenarnya kan yang literasi dan numerasi. Iya, siap. Saya akan menjawab semampu saya, Bapak Ibu ya. Nah, dari stimulus yang kita lihat, ya disajikan di sana informasi, ya, teks informasi supaya Ananda kita atau peserta didik kita mampu menjawab soal yang diberikan. Jadi yang kalau menurut pendapat saya ini, kalau ini berupa angka-angka jawabannya di sini, baru dia berkenaan dengan numerasi, gitu kan? Karena dia ada 4 domain itu kan kalau untuk numerasi, berkenaan dengan aljabarnya, geometri atau pengukurannya data dan ketidakpastian, satu lagi aljabar ya. Ya. Jadi kalau ini nanti dari informasi yang ini Ananda atau peserta didik kita mendapatkan informasi untuk menjawab pertanyaan berupa PGK atau SIK, maka itu adalah literasi. Begitu Ibu. Jadi kalau berupa ini angka nanti yang akan dia jawab di sini, berarti dia membutuhkan kemampuan dasar numerasinya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Bu. Nah, bahkan begini, kemarin kan instruksi tugasnya adalah ada soal untuk literasi, ada soal numerasi. Menambahkan apa yang disampaikan Ibu tadi ini sudah benar, bahwa ini kan kalau kita lihat konteksnya adalah saintifik.
ada konteks saintifik, ya pasti dia akan banyak angka, Bu. Data yang betul-betul itu dari ilmiah. Cuma nanti dalam pertanyaannya dia tidak menggunakan operasional matematika. Ya, dia ingin menafsirkan angka ini maknanya apa, itu literasi. Tapi ketika operasional menggunakan matematika kali tambah kurang bagi yang standar, saya katakan dia numerasi. Jadi ada literasi membaca, ada literasi numerasi. Literasi numerasi, literasi membaca. Konteks yang awal ini literasi membaca, tepatnya seperti itu. Nah, dalam satu informasi itu bisa menggabungkan literasi membacanya ada, literasi numerasinya juga ada. Begitu mungkin Bu yang penambahannya. Yang lain ada Bapak Ibu sebelum saya yang bantu untuk menanyakan hal-hal penting terhadap soal ini. Ada Bapak Ibu mau ditanyakan? Masih belum semangat? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melihat soal yang dibuat oleh kelompok IPA sangat bagus, sudah soal hot, ya. Cuman di sini saya agak bingungnya di soal tadi salah benar. Sementara kemarin Pak Riki bilang jawaban pilihan ganda itu optionnya ada 4 untuk SMP. Sementara Ibu ini pilihannya jawab benar dan salah. Itu kan 2 jawaban. Nah, bagaimana menurutnya Pak? Terima kasih Bu. Kemarin kita jabarkan bentuk instrumen tes itu ada banyak. Pilihan ganda, multiple choice, ada pilihan ganda kompleks, ada isian singkat, ada uraian. Selesai. Begitu ya Bu Pak ya. Nah, untuk yang benar, salah, setuju, tidak setuju, itu larinya kepada PG kompleks, pilihan ganda kompleks. Tapi kalau dia sampai option D, khusus yang SMP ya, fase D, itu biasanya dia gunakan dalam pilihan ganda namanya. Karena di sini dia benar salah, pilihan ganda kompleks ini sudah tepat. Gitu aja Bu. Ya, oke. Makasih Bu. Yang lain ada Bapak Ibu? Kita akan mulai. Bu, coba naik paling atas. Naik, turunkan pelan-pelan. Kita mulai dari sini. Saya harus pastikan, Bu, kalimat CP ini dari mana? Bapak Ibu ngambil CP dari mana? Saya mau tanya itu dulu. Karena kalau CP yang Ibu kutip itu salah, bawah-bawahnya salah. Kalau CP salah, dengan capek. Bapak Ibu, yang dominan masih dipakai kita itu adalah keputusan Kepala BSK nomor 33 bulan Juni 2022. Walaupun yang terbaru sudah ada, saya diskusi sama pihak BGP itu baru diusulkan. Mudah-mudahan setelah di launching menjadi kurikulum nasional, CP-nya berubah lagi. Khawatirnya CP itu diambil dari buku, buku paket yang Bapak Ibu gunakan. Pastikan itu CP-nya sesuai. Kalau CP-nya tak sesuai, turun ke bawahnya sesuai. Karena saya tadi lihat Bu di kalimat Ibu itu saya tak ketemu. Ibu lihat paling atas sekali, paling atas Bu tarik jadi. Kalau itu sudah terbaru tidak ada masalah. Coba lihat bawahnya Pak. Iya, terus Bu. Oke. Terus Bu, pelan-pelan. Ini turunkan. Nah, sekarang peserta didik mampu merancang untuk CP Bu, copy Bu dari yang tadi. Nanti saja perbaikinya. TP-nya peserta didik mampu merancang. Kalau merancang itu kan di atas C2. Ibu, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bapak Ibu jangan terpaku mentang-mentang memahami langsung kasih memahami karena tak boleh. Kenapa? Peserta didik punya karakteristik yang berbeda. Ada anak tak sanggup C2, turunkan dulu C1, kita kenalkan dulu, boleh. TP-nya mungkin mengenali dulu, boleh Bu. Yang penting nanti target akhir dari kurikulum minimal adalah C2. Kita Ibu buat tinggi di sini. Oke, ada masalah. Clear sampai situ. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Ya? Oke, lanjut. Informasi ini sudah oke, sudah benar. Terus naik Bu.
turun ya. Turun. Nah, kalau soal ibu pastikan nanti ketika ini kan mencari kesimpulan itu bobotnya C2 atau C berapa kira-kira ibu? Bukan C2 kesimpulan. Sudah evaluasi dia itu C5, makanya soal nomor 1 ibu bukan C2, sudah C5 sebenarnya. Supaya ibu naik kan siswa minta apa kesimpulan dari ini, ya simpulkan kan hasil evaluasi ya. Berarti ini sudah C5. Ibu oke, terus kita langsung ke numerasi. Terus, nah di pelaman. Nah, ini nanti upayakan ya Bu, ketika Ibu tulis bahwa yang informasinya di atas saja. Nanti ke depannya untuk beberapa soal ini kan hanya buat kita simulasi ya. Nah, peserta didik melakukan, mari kita lihat dengan sama-sama Bapak Ibu ya. Peserta didik melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dengan menggunakan berbagai alat bantu. Betul, coba dicek Bu, ada informasi itu. Ini yang mana kira-kira kalimat. Saya lihat cuma ini, peserta didik melakukan pengukuran terhadap aspek fisik. Betul ini? Betul? Nah, harapannya Bu, yang namanya CP tak usah diedit-edit. Kalimatnya ambil saja. Yang perlu diedit-edit itu kalimat TP. Karena Bang TP itu kan guru yang nulis, punya guru. Tadi punya apa? Sampai di sini Pak, yang kita temui. Sekarang begini, kalau kita lihat dari sepenggal kalimat ini, peserta didik melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya tekanan pusat sederhana. Berapa kompetensi yang ada di sini? Pertama, pengukuran. Kalau sudah bicara pengukuran, Bapak Ibu, ini kan ranahnya kognitif pemahaman. Kenapa? Karena dia diletakkan di sini. Tapi karena instruksinya melakukan, berarti keterampilan proses masuk di sini, Bu. Makanya saya coba tambah. Iya. Elemen apa ini? Di keterampilan proses. Elemen keterampilan. Ini kan semuanya saintifik, Bu. 5M. Mengamati, mempertanyakan, prediksi. Ini semua kan hal yang dilakukan dalam praktikum. Nah, naik Bu. Berarti keterampilan proses ini tertuang secara tidak langsung ke dalam kegiatan ini. Peserta didik melakukan pengukuran terhadap aspek fisik. Makna di sini anak itu belajar tentang aspek fisik, baik itu ragam gerak, gaya, tekanan pusat sederhana. Diharapkan pemahamannya terkait materi ini diawali atau dapat dilakukan dengan cara praktikum. Itu maknanya Bu. Jadi praktikum itu sebaiknya bukan sebagai penguat. Kalau kita lakukan sini dengan praktikum lah mereka menemukan, memahami konsepnya. Itu yang diinginkan. Makanya semua saintifik itu, kegiatan saintifik yang 5M itu tertuang dalam kegiatan ini. Kalau kita lihat melakukan pengukuran, berarti melakukan, itu kata kerja operasional. Setelah dia melakukan, muncul kata memanfaatkan. Jadi dua hal ini muncullah di dalam tujuan pembelajaran yang ingin Bapak Ibu jabarkan. Karena permintaannya dia dapat melakukan pengukuran, memanfaatkan ragam gerak. Pak, boleh saya tinggikan lagi? Silakan, ya tak boleh. Itu adalah tidak dilakukan. Untuk aspek fisik saya tidak mau melakukan pengukuran. Itu salah Bu, karena permintaan di kurikulum wajib dilakukan pengukuran. Itu standar minimal. Kurikulum itu standar minimal yang wajib dicapai. Oke ya Bapak Ibu, sampai sini oke? Siap? Sudah paham ya? Jadi artinya boleh saja Bapak Ibu ambil di buku dengan catatan tolong dicek dengan kurikulumnya langsung. Kalau tidak nanti salah ya.